Hai Mami, Assalamualaikum, selamat siang. Nah jadi ini tuh mumpung aku inget ya sama kejadian ini, jadi di sini tuh aku mau cerita. Jadi aku tuh termasuk salah satu orang yang percaya banget bahwasanya sesuatu yang sudah Allah tetapkan menjadi milik kita itu nggak akan bisa direbut dan diambil oleh siapapun. Ini aku cerita sambil ngasuh Koko Stefan ya Mams, karena Koko Stefan bener-bener nggak mau ditaro, ya Allah. Nah jadi ini tuh kejadian di aku sendiri ya Mami, tadi malam lebih tepatnya. Jadi udah beberapa minggu yang lalu ada tawaran pekerjaan yang masuk ke suami aku. Dan tadi malam alhamdulillah deal sekitar jam 10. Ya kita sih memang berharap pekerjaan ini tuh jadi, karena memang nilainya lumayan cukup besar bagi aku dan suami gitu ya. Nah kita udah berharap banget pekerjaan ini tuh goal dan jadi untuk kita proyeknya. Walaupun ya proyek kecil lah, tapi lumayan lah nilainya untuk kita gitu kan. Kita udah seneng banget tuh Mams pekerjaan. Nah jam 10 malam itu pekerjaan alhamdulillah deal dan udah diserahkan ke kita untuk kita yang megang gitu, kita yang handle. Alhamdulillah kita seneng dong dapat pekerjaan gitu kan. Tiba-tiba Mami jam 11 mereka nge-cancel. Jam 10 itu pokoknya pekerjaan jadi, DP masuk, mereka transfer ke rekening suamiku untuk DP pekerjaannya gitu kan. Dan kita udah seneng nih, alhamdulillah dapat rezeki, dapat pekerjaan gitu kan. Tiba-tiba jam setengah 11 mereka bilang bahwasanya aduh maaf ya kok pekerjaannya nggak jadi Koko yang pegang, jadi kita udah dapat orang lain gitu. Intinya alasan dia istrinya itu udah dapat orang lain tanpa komunikasi dulu sama dia dan udah deal sama orang lain, intinya gitulah. Dan dia minta DP-nya itu yang sudah dia kirim dikembalikan, walaupun dia nggak minta full sepenuhnya DP-nya, tapi dia minta dikembalikan 90%. Nah jadi ya udah kita heran juga gitu kan, masa pekerjaan yang sudah lama gitu mereka pertimbangkan, terus juga kita udah kasih penawaran terbaik, terus sudah deal untuk kita, bahkan sudah DP gitu kan, dia minta dikembalikan DP-nya. Ya memang sih seharusnya yang namanya DP itu tanda jadi ya Mami. Kalau memang pihak mereka yang membatalkan, kita tidak perlu mengembalikan. Tapi kan kita punya perasaan, punya hati juga gitu kan. Lagi pula orangnya juga pengertian. Dia nggak minta DP-nya itu dikembalikan 100% gitu kan. Jadi dia mintanya cuma dikembalikan 90% dan kita kembalikan DP-nya itu 90%. Udah, jadi dan saat itu juga uangnya langsung kita kembalikan, langsung kita transfer ke rekening beliau. Dan kita tuh sepanjang malam ya agak-agak nggak enak tidur gitu ya Mami. Aku sama suami tuh begadang sampai jam 3. Kita tuh mikirin gitu kan, kok bisa ya pekerjaan kita tuh yang udah di DP untuk kita malah jadi batal gitu kan. Masya Allah Koko Stefan tidur Mami. Dia ngantuk tapi pengennya tuh digendong-gendong kayak gini. Masya Allah. Jadi kita tuh bener-bener sepanjang malam ya rada galau gitu ya Mami, karena kita mengharapkan yang namanya dapat uang, kita seneng gitu kan, dapat pekerjaan, tapi tiba-tiba batal padahal udah transfer DP. Nah tiba-tiba kita tuh kan udah ngantuk, kita tidur dong Mami. Tiba-tiba bangun jam 7 pagi, suamiku heran kok ada yang transfer ke rekening suamiku gitu kan. Tiba-tiba pas waktu buka WA, dan ternyata pekerjaan itu jadinya untuk kita guys. Ya heran aja gitu ya dengan cara. Terus suamiku bilang, yang bangun nih, ternyata pekerjaannya jadi kita yang megang gitu kan. Loh, aku bilang kok pelan-pelan banget sih, bukannya tadi malam udah nge-cancel kita, terus kok tiba-tiba udah transfer. Bahkan dia tuh transfer lagi bukan cuma DP, tapi dia lunasi sepenuhnya. Dan dia tuh mohon maaf sama suamiku. Katanya mohon maaf ya kok, aku udah nge-cancel tadi malam, istriku itu udah deal sama orang lain dan aku nggak mungkin nggak nurutin kemauan istriku gitu kan. Tapi ya begitulah konsep rezeki ya guys, sesuatu yang sudah ditetapkan untuk menjadi milik kita tidak akan bisa direbut oleh orang lain. Jadi teman-teman, yang namanya rezeki itu harus kita perjuangkan, tetap ya harus ada ikhtiar dan usahanya juga. Memang benar rezeki itu nggak akan lari kemana, nggak akan ada yang bisa merebut rezeki kita, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usahanya juga. Nggak tiba-tiba sekonyong-konyong uang itu jatuh dari langit.
Kalau misalnya kita tuh percaya bahwasanya rezeki itu nggak akan lari kemana, dan sesuatu yang ditetapkan untuk kita tuh bakal tetap datang kepada kita tanpa kita perlu usaha dan berdoa. Lu halu guys, halu. Jadi semua itu harus tetap usaha dan berdoa, oke? Semangat cari cuannya.